Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini di sebelah gue ada temen gue nih, Danu, jauh-jauh dari Bangka, nemenin gue di sini cerita nih, berbagi cerita. Kali ini yang cerita gue nih tentang pengalaman gue waktu naik Gunung Gede Pangrango sekitar 3 bulan lalu, Om ya. Pokoknya itu sebelum puasa gue naik. Jadi ceritanya gini. Jadi itu ponakan gue 6 tahun itu diajak naik gunung sama bapaknya. Bapaknya itu punya nazar kalau dia punya anak cowok nih, Om, punya anak cowok, dia pengen ngajak anaknya itu naik ke gunung, ke puncak gunung gitu. Di situ karena gue gimana ya, nggak enak gitu, kasihan gitu kan, nggak mungkin lah namanya anak kecil itu diajak naik gunung berdua gitu kan. Kita kan nggak tahu fisik seseorang ya. Di bawah dia sehat kan, kita nggak tahu di tengah-tengah jalan dia sakit atau ngalamin apa, makanya apalagi untuk ngejagain anak kecil kayaknya sih harus tenaga ekstra sih. tenaga ekstra. Kita kan bawa keril juga gitu. Jadi cerita tuh bermula kita naik itu jadi via Gunung Putri sampai ke turunnya itu di Cibodas. Jadi itu kita dari Bogor kita berangkat tuh jam subuh kita berangkat ke base camp Mang Idi yang ada di Cibodas. Waktu naik ke mana Putri itu naik apa tuh angkutannya? Oh itu jadi tuh naik angkot. Angkot jadi, ya. Kita datang tuh langsung diserbu tuh sama angkot tuh, kita tuh diparkirin angkot. Oh itu angkot emang khusus untuk pendaki ya? Rata-rata begitu. Emang jalurnya emang sejalur sama base camp ke ini Putri. Jadi gua tuh nyepakatin ke teman-teman gua, harganya segini, angkut kesini nih, kita tawar-tawar, udah pas harga barulah kita berangkat ke base camp Putri. Kita di situ ngurusin simaksi, ngurusin surat sehat, soalnya kan juga protokol kesehatan ya, harus pakai surat sehat nih sebelum naik gunung, kita ikutin. Naiklah kita naik dari pos 1 sampai dari Simaksi nih sampai ke pos 1 tuh baik-baik aja tuh, fine-fine aja, masih seneng lah. Ponakan gue juga masih semangat, masih ini, intinya masih kuat gitu, masih fisiknya masih bagus banget dia. Sampai lari-lari, dari naik turun lagi, bayangin. Anak kecil lari naik turun lagi, masih banyak motor. Iya, namanya anak kecil sekali naik gunung mungkin seneng dia, mungkin seneng naik gunung, seneng. Gue naik tuh ke pos 1 aman, kita minum dulu. Gue nanyain ponakan gue mau lanjut nggak gitu, anak kecil kan ya, mau lanjut akhirnya. Nah ada nih kejadian aneh nih di sini, gue juga ngalamin kejadian aneh. Kejadian anehnya itu di pos 2 nih, di pos 2 sampai pos 3 itu gue diikutin tuh sama lebah hitam, gedenya sejempol nih, sejempol gue nih gedenya nih, warna hitam, gede banget, apalagi jempol lu ini kayaknya beda sama orang biasa ya. Emang gede banget. Pokoknya jempol lah, pokoknya gede jempol tuh. Itu suaranya kayak laler, ngomong gitu kan. Itu gue diemin tuh, pertama gue diemin, mungkin wah ini apa karena keril gue tutupnya nggak rapet nih, mungkin bau dari makanan ngundang mereka datang gitu kan. Taunya gue cek semua safety masih ketutup semua. Cuman itu tahu kayak lebah itu ngikutin gue duduk ngikutin, muter-muter di atas gue tuh, muter-muter. Dan cerita lebah ini gue juga pernah denger nih di salah satu channel sebelah nih. Dia ngundang narasumber, sama kejadiannya, dia naik gunung gede terus diikutin sama lebah itu, pokoknya kayaknya itu gue inget tuh narasumbernya tuh cewek. Kalau boleh tahu itu narasumber yang di channel sebelah itu diikutinnya sama nggak posisinya? Maksudnya dari jarak lu pertama naik itu? Kalau gue perhatiin sih sama, cuman kalau tempatnya mungkin gue kurang paham ya posisi di mana. Maksudnya kan juga masih di daerah hutan itu, jadi gue nggak bisa nemu patokan gitu. Mungkin kalau ini nggak jauh beda, sekitar situ. Diikutin lebah, jadi itu diikutin lebah hitam. Akhirnya gue nih di situ gue berserah diri sama Allah kan, maksudnya ini lebah, gue pikir positif ya, mungkin nih buat nemenin gue kali, buat penunjuk jalan mungkin ya. Iya bisa jadi buat penunjuk jalan, dan gue nggak mikirin aneh-aneh. Di situ gue berdoa, maksudnya kalau pengen
kalau nggak niat ganggu ya nggak apa-apa, ikutin gitu. Cuma kalau buat apa ya, soalnya juga risih juga, namanya lebah gede gitu kan, kita kan nggak tahu itu lebah apa itu kan. Yang gue takut itu ngentup tuh bocah tuh. Jangan kan bocah, anak dewasa nih, orang dewasa kalau kentut tawon segede gitu kan panas dingin juga kan. Bener. Apalagi gede banget kayak gitu, hitam gitu kan. Ada 2 itu yang ngalamin kejadian ini tuh, juga bukan gue doang, temen gue juga ngalamin itu. Cuman di sini gue juga saling lihat-lihatan aja lah, saling skip gitu. Lanjut ke pos 3. Ke pos 3 itu jalurnya juga lumayan banyak akar-akar nih. Yang teman-teman pernah naik Gunung Gede via Putri pasti tahu nih jalan yang akar-akar yang naik tinggi. Di situ kita berempat diajar badai nih, diterjang badai nih Om. Badai yang lumayan gede sih. Tapi itu posisinya Tawon udah ngikutin, udah nggak ngikutin. Tawon udah nggak ngikutin di situ. Di situ udah nggak ngikutin, udah nggak tahu kemana. Itu dia diterjang badai, hujan gede. Akhirnya di situ gue mutusin buat break. Dan di sini gue nggak bawa sleeping bag, nggak bawa ini flashlight. Gue nggak bawa flashlight. Akhirnya soalnya kan tuh hujan gede Om, gue juga pengen break, pengen makan. Mungkin tuh anak juga pengen makan ya, makanya buat masak itu akhirnya gue ndiriin tenda. Cuman tuh tendanya itu cuman gue ketik pohon doang. Jadi tenda, jadi bentuknya kayak segitiga gitu. Kita di tengah-tengahnya buat ngamanin si kompor itu biar gak kena air. Biar gak begitu kena air ya. Soalnya kan namanya anak kecil, dia pengen makan ya cepet-cepet tadi kasih makan, takutnya kan masuk angin atau apa gitu. Di situ prepare pakai jas hujan, bikin makanan lah buat tuh bocah. Kalau gue mah sama teman gue juga cukup ngopi lah, sama adik par gue cukup ngopi aja. Penting bocahnya ini nih ya. Bocahnya ini yang gue takutnya kan dia kedinginan masuk angin. Lanjut di situ udah hujan udah reda, naik lah. Itu sekitar pukul jam 11 siang. Kita naik lagi ke arah pos 4, pos bayangan 4 itu naik. Di sini gue nemu anak, mungkin itu SMA kali, lulusan SMA, kalau enggak tuh orang kuliahan. Itu tergolong nekat tuh gue lihat. Dia naik nggak bawa apa-apaan, cuma megang air minum sama tas rempang. Itu cewek atau cowok? Cowok, 2 orang. Cowok. Masih ingat 2 orang itu. 2 orang nyeker lagi, nggak pakai sepatu, nggak pakai apa. Sedangkan di sini gue yang pakai sepatu aja masih sakit itu, kena kerikil, kena akar. Tapi lu sempet nanya nggak tuh kedua orang itu yang nggak ada persiapan untuk ngedaki gunung? Sempet nanya gue, lu berdua doang? Gue tanya gitu kan. Dia bilang dia ketawa-tawa doang, malah gue sindirin, weh akamsi, jadi tahu jadi aman kali kalau akamsi gituin. Cuman nih nggak pakai contoh nih buat temen-temen nih, yang namanya naik gunung tuh minimal kita pakai sepatu lah. Iya, harus safety mungkin lah ya. Iya, namanya di gunung kan kita kasarnya, kalau kita di peradaban nih kan gitu kan, kita kan di sini peradaban ya, banyak rumah, banyak orang. Itu kita kenapa-napa cedera kan banyak yang nolong. Kalau di gunung siapa yang mau nolong gitu kan. Bener. Gitu. Akhirnya dia ngibrit tuh, dia lari ke atas. Kenapa lari? Ya kamu nggak tahu, gue juga nggak tahu, mungkin ya tensin juga kali ya, malu gitu kan, gitu kita tegur gitu. Dia masih bocah itu, masih ketawa, masih sompral banget, lari. Lanjut jalan. Nah sepanjang jalan tuh juga kita ketemu beberapa pendaki nih. Juga sempet foto dia, minta foto ke ponakan gue, karena juga unik aja gitu kan, anak sekecil itu udah diajak naik gunung gede, dan juga itu pertama kali naik gunung gitu kan. Jadi belum ada. Mungkin yang mereka lihat juga emang bener-bener baru ponakan lu doang ya. Iya, mungkin yang mau lihat baru itu. Kita udah jalan sampai pos 4 nih. Pos 4 udah jalan, ketemu tuh anak kecil. Cuman tuh anak kecil digendong. Di situ juga sempat nyapa gue lah, selayaknya pendaki gitu kan. Nyapa, "Bang, berdua bang." "Enggak, saya sama istri." Jadi tuh sekeluarga naik, gitu tuh anaknya digendong. Oh gitu. Istrinya bawa keril. Berat tuh keril, istrinya dibawa. Akhirnya gue lanjut, gue ajakin bareng, nggak mau, dia mau break dulu, nyuruh rombongan gue lanjut. Akhirnya gue lanjut ke mana,
ke arah sebelum Surya Kencana nih, yang jalan batu-batu yang tanjakannya juga lumayan ekstrim nih, yang ya lumayan lah. Jalur Putri tahu sendiri, akar-akarnya itu kan posisi habis hujan pasti licin itu. Gue juga sempat berapa kali kepleset di situ karena juga sepatu gue juga menurut gue juga kurang standar buat mendaki gitu. Gue pakai sepatu ini, sepatu van itu waktu itu. Gitu. Jadi bukan standarnya pendaki. Gue naik sampai akhirnya di sebelum Surya Kencana itu ponakan gue udah mulai ngantur itu. Ngelanturnya gimana tuh? Nganturnya tuh dia sering belok jalan. Jadi tuh jalur tuh lurus nih ya. Iya. Ya Mas ya, lurus. Dia sering tau belok jalur sendirian belok jalur kayak ada yang ngajak bicara gitu kan, kayak diajak main gitu kan. Megang-megang pohon, muter-muter pohon gitu kan. Ponakan gue tuh masih kecil. Akhirnya gue tarik lagi, gue jalan lagi naik. Sesekali berjalan itu sesekali. Itu maksudnya emang ponakan lu jalannya duluan atau gimana itu? Posisinya nih, ponakan gue yang 6 tahun itu jalan paling depan. Di belakangnya bokapnya? Di belakangnya adik ipar gue, temen gue, baru gue. Oh gitu. Jadi gue di sini sebagai sweeper lah. Yang ponakannya itu kan gue udah kasih tahu, pokoknya ikutin jalur aja gitu, ikutin jalur nih. Ada jalurnya kalau di gede tuh ya. Ikutin jalur aja. Mungkin kalau menceng juga pasti dibilangin bokapnya juga sering naik gunung gede gitu. Gitu. Akhirnya sering tuh ditarik tuh, sering tarik sama bokapnya sama gue, sering melenceng dia jalurnya. Terus berapa kali dipoto sama minta foto tuh pendaki-pendaki lain. Akhirnya sampailah di Surya Kencana nih. Di sini gue juga belum pernah ke gede ya, makanya gue tanya sama adik ipar gue, katanya kalau pengen nyari mata air di agak ke arah ini, yang arah ke Salabintana tuh, jalur Salabintana. Akhirnya gue ngecamp di agak di tengah-tengah alun-alun. Jadi nggak pas pengen ke puncak. Jadi gue berhenti di ngecamp di situ. Gue ngecamp. Akhirnya gue bikin persiapan ini. Gue nyantai, gue ngerokok, gue ngopi dulu. Keponakan gue juga langsung tidur di situ. Mungkin karena kecapean. Tapi lu juga ngambil air di mata air yang itu yang lu maksud tadi? Kalau mata air gue belum ngambil itu. Tadinya gue sempat diskusi tuh sama adik ipar gue. Ini mau ngambil air sekarang apa nanti? Soalnya persediaan air masih sebotol lah, ya? masih seliter, masih cukup lah, mungkin lah kalau buat minum aja gitu, masih cukup. Akhirnya mutusin di situ. Selang berapa jam kemudian gue denger tuh ada suara orang teriak-teriak nyari temennya. Siapa gitu gue nggak tahu. Pokoknya dia nyari temennya. Pokoknya gue bilang sama temen gue nih, Om, ini kalau teriak lagi. Jadi gini, dia teriak kan jam 7 tuh teriak-teriak nyari temennya, karena temennya hilang gitu kan. Temennya nggak ketemu, nggak ada di rombongan gitu kan. Kayaknya itu dari rombongan kuliahan tuh, orang-orang kampus. Akhirnya dia teriak-teriak tuh. Pertama gue diem dulu tuh, soalnya kan emang rame kan. Kecuali kalau dia sendiri pasti keluar gue. Om, ini kalau 10 menit dia teriak-teriak lagi, kita inilah, kalau belum ketemu juga kita keluar nih. Bener tuh teriak-teriak lagi dia, teriak-teriak lagi nyariin temennya. Akhirnya gue keluar tuh, gue tanya tuh sama tuh pendaki, kenapa bang gitu kan. Nggak, teman gue nggak ada di rombongan ini. Emang sebelumnya gimana kok bisa gitu kan. Itu berapa orang kira-kira yang hilang? Satu, gue tanya satu yang nggak ada di rombongan, satu orang. Gue bilang, posisi temen lu ngeh temen lu nggak ada gimana? Pas lagi di sini bang. Oh, temen lu sendiri yang hilang itu? Sendiri. Dia bawa logistik masalahnya. Waduh, bawa logistik. Kasarannya kalau dia bawa logistik aman lah ya. Kasarannya walaupun dia nyasar nih aman nih. Dia bawa logistik. Tapi teman-temannya juga. Ya teman-temannya kasarannya kan, Kasian walaupun juga. dia di Surya Kencana rombongan, cuma kan masih banyak pendaki lain. Kasarannya masa nggak dikasih Indomie satu aja nggak dikasih sih gitu. Kasarannya masih ada yang handle lah. Kalau cuma di Surya Kencana mah banyak orang gitu, mungkin bisa ke handle gitu. Yang gue katin tuh temennya ini. Akhirnya kalau nggak gini, mencar aja. Gue bilang gitu kan sama tuh rombongan. Akhirnya mencar. Gue juga mencar tuh sambil nyari air niatnya, cuma nggak ketemu. Maksudnya ini lu mencar ikut nyari apa gimana? Ikut muter aja, walaupun gue nggak tahu. Pokoknya saya pada orang yang sendirian gue tanya gitu. Gue tanya, ini rombongan ini bukan dari kampus ini, begituin. Banyak yang bilang bukan, dia mau lanjut ke puncak
oke gitu. Nah pas gue udah arah ke tenda lagi, akhirnya tuh rombongan udah ketemu tuh, yang hilang itu temennya. Akhirnya gue tidur, udah temen gue udah pakai sleeping bag, udah rapi. Gue belum bisa tidur gue. Posisi emang kedinginan. Malam itu tuh Surya Kencana tuh dingin banget tuh. Itu jam berapa posisinya kira-kira? Itu jam 11 lah, 11 malam. Malam tuh ya. 11 malam gue masih di situ, masih Surya Kencana, masih ngecamp. Itu posisi tuh dingin banget, sampai gue pengen kencing aja itu, gue kencing di botol. Pengen keluar tuh hawanya nusuk banget sampai. Tapi anehnya gue tuh dingin tuh kaki doang yang dingin. Itu kira-kira berapa, minus berapa tuh? Kira-kira. Ya mungkin mah itu mah nggak sampai minus sih, nggak sampai minus juga. Pertama juga nggak bawa ini, gue nggak bawa alat ukur, HP gue ngeblank di situ, nggak bawa. Pokoknya yang gue ramin sebelumnya itu ini nggak sedingin itulah, nggak sedingin itu. Juga pernah ke Dieng juga, dinginnya nggak kayak gitu, nusuk banget dinginnya. Lanjut, gue pengen tidur. Ceritanya tuh jam 11, jam setengah 12 gue pengen tidur tuh. Gue udah bikin sleeping bag, pengen tidur. Lah, itu gue denger tuh suara orang ngobrol di sebelah tenda gue. Ngobrol. Tapi di situ posisinya emang bukan lu doang kan dengan camp. Ada, cuman jaraknya ya berapa meter ya? 100 meteran lah. Itu gue denger sebelah gue udah ngobrol. Wah, mungkin ini tenda sebelah kali nih. Ngobrol habis nyari air gitu, ngobrol gitu kan. Ngobrol. Gue iniin, cuman dia ngobrolnya pakai bahasa Sunda halus ngobrolnya itu. Itu kedengerannya suaranya berapa orang? Rame apa? Tiga orang. Tiga orang. Satu cewek, dua cowok, itu yang gue denger. Ngobrol, gue dengerin tuh. Gue sampai paham apa yang diomongin. Dia tuh ngomonginnya tuh, jadi tuh datar yang diomongin. Datarnya itu yang diomongin berulang. Tapi lu kira-kira tahu nggak sih yang maksud dia omongin itu apa? Soalnya kan dia ngomong pakai bahasa Sunda kata lu. Dia tuh intinya tuh kayak nasehatin tuh cewek kayaknya. Kayak nasehatin tuh cewek. Pokoknya gimana ya? Kalau main tuh jangan jauh-jauh gitu. Cuma tuh berulang. Yang gue denger tuh berulang dia ngomong. Kira-kira berapa kali ulangan tuh? Ya bisa dibilang 4 kali, ada 4 kali ulangan dia. Oh. Ya gue juga di situ juga bingung gue. Ini orang, pokoknya kamu jangan kayak gini. Bahasa Sunda itu. Intinya gue paham, gue kok nggak begitu paham Sunda ya, bahasa Sunda, cuman gue sedikit paham tuh. Intinya dia nasehatin lah, Neng kalau ulin jangan gini gitu, kalau jalan jangan jauh-jauh ngomong gitu kan. Itu gue antepin tuh, gue cuma nyenggol ini siapa, adik palu senggol. Udah tidur aja, dia bilang kayak gitu. Nah gue tidur posisi lampu gue matiin kan, gelap posisinya tuh, gelap. Yang bekas ngopi juga gue masukin, takutnya ada hewan-hewan yang nggak jelas kan, nyeruduk tenda gitu. Gue masukin, gue tidur tuh. Posisi gue itu gue pakai tenda yang isi 5 orang, jadi lumayan ada space lah. Iya. Ini kan gue posisi tidur paling pojok. Ponakan gue di tengah posisinya, di tengah. Gue di pojok tuh. Gue sejam tuh belum bisa tidur gue. Itu kenapa? Saking dinginnya? Dingin, karena dingin banget. Dingin terus juga badai. Gue mikirnya, wah ini badai gede banget, takutnya pasakku pada lepas ya kan. Soalnya tenda bener-bener kayak digoyang-goyang tenda karena angin itu kayak digoyang-goyang. Akhirnya gue berusaha buat tidur tuh. Gue tidur madep tenda, posisi gue tidur madep tenda. Itu yang gue rasa kan, kalau di tenda itu suara angin kan kayak gimana ya, kayak gemuruh gitu, kayak hus gitu kan. Lah pas gue madep tenda itu itu gue ngerasa kayak gimana ya. Gue madep tenda kan pasti warna biru tenda gue tuh. Itu gue tuh kayak depan gue tuh kayak ada muka juga, kayak muka ngikut tidur gitu, kayak bayangan gitu. Padahal itu samping nggak ada tenda orang tuh ya. Nggak ada tenda orang, pokoknya itu kosong. Cuman yang gue rasa itu depan gue tuh kayak orang tidur. Saling ngadep bersama, cuman kebatas sama tenda nih, sama kain tenda nih. Yang gue rasa gitu. Soalnya gue bisa ngomong itu muka, kenapa? Gue denger hembusan napas ya kayak gitu. Gue dengernya kayak gitu, suara napas berat gitu. Gue dengernya kayak gitu. Gue masih positif itu. Mungkin tuh angin kali. Angin kena tenda jadi suaranya kayak gitu.
Akhirnya di situ gue berusaha tidur tuh, tidur ayam gimana sih, tidur tapi masih setengah sadar. Di situ gue ngerasa nih om, tenda gue tuh kayak ada yang ngerauk om, kayak ada yang ngerauk. Tapi posisi dari mana tuh? Ngerauknya itu dari depan tenda, dari yang arah gue itu, yang arah gue. Yang tadi lu kira itu ada orang tidur juga. Bahkan berusaha positive thinking, gue akhirnya berusaha tidur. Itu gue ngerasa tenda kayak ada yang ngerauk om. Tau kan tenda kan bahannya kayak gitu ya, tau dah kalau teman-teman tahu bahan tenda kan kayak gitu. Itu kayak dicakar-cakar om, kayak gini, serok kayak gitu. Berapa kali tuh kira-kira yang lu denger? 2 kali itu mas, cuman serok, gue diemin paling apaan sih gitu kan. Temen-temen lu yang lain Udah pada tidur udah semua. pada tidur semua. Teman gue udah tidur semua, udah pakai sleeping bag semua, tidur udah kebungkus semua pokoknya. Itu tinggal gue masih melek itu gua. Akhirnya gue juga di situ juga gue berusaha merem. Akhirnya alhamdulillah gue merem di situ, merem tidur plus nggak ada rasa apa lagi, nggak mimpi apa langsung tidur langsung plek gitu. Bangun gue jam 5 tuh bangun jam setengah 6 lah, karena gue nggak ngubur summit. Gue tuh kalau daki juga nggak ngubur summit ya, yang penting gue nikmatin aja udah. Gitu. Nikmatin daki dah gitu aja. Mungkin karena masih kecapean juga kali ya. Capek mah enggak, Capek enggak? alhamdulillah nggak capek Ya enggak. mungkin teman-teman lu mungkin yang Jam 5 bangun gue bangunin adik ipar gue buat nyari air buat kita masak sarapan gitu kan. Gue nyari air lumayan jauh sih airnya itu kan, yang di situ yang tahu kan kakak ipar gue akhirnya nyari air tuh. Akhirnya gue dapet cuman kobakan. Cuman di situ gue juga masih heran nih, masih ada aja yang buang bungkus kopi di situ. Bayangin aja gue nemu kobakan nih, itu ada bungkus kopi. Wah, ini air bener kagak nih, meragukan kayak ini airnya nih, takutnya dibuat mandi apa apa kan, kita nggak tahu kan ya. tapi banyak sampah atau Satu doang ada bungkus kopi. Akhirnya gue pungut tuh kopi, masih ada orang yang kayak gini kan, masih buang tisu lah, buang ini di tempat mata air itu. Akhirnya gue bersihin itu, gue cari tempat air lagi tuh. Akhirnya gue dapet kobakan yang lumayan bersih lah. Akhirnya gue ambil air secukupnya, gue balik ke tenda tuh. Akhirnya gue masak prepare buat ke puncak. Nggak ada hambatan sih ke puncak, naik aja gitu, naik. Di sini juga ponakan gue masih seneng masih apa? Mungkin masih pertama kali dia naik gunung, masih takjub gitu kan, sama alam gitu, kayak hutan gitu kan. Dan akhirnya dia udah sampai puncak nih. Sampai puncak kita ngopi lagi nih, bikin gelar tenda buat alas gitu kan, tahu tenda buat tutupan gitu kan, soalnya panas itu posisinya panas. Bikin kopi, bikin pop mie, gelar nesting pokoknya tuh. Di situ turunlah lewat via Cibodas. Nah di sini juga ada kejadian horor lagi nih. Di sini kejadian horornya turun itu gue turun kan, kalau via Cibodas itu turun kayak apa ya, hutannya tuh masih padat hutannya om, padat. Banyak akar-akar gitu kan, banyak akar-akar. Di sini tuh gue ngerasa kayak ada ngikutin gue om, kayak ada ngikutin gue. Jadi kan gue paling belakang ya. Jadi gue turun kan, tau lah kayak suara sepatu gunung kalau tuh kan ada bruk gitu kan. Itu gue denger gitu, gue turun kan, ponakan gue ada di depan nih sama teman-teman gue. Itu gue denger di belakang gue ada suara bruk, cuman nggak ada orang, gue liatin. Cuma mungkin suara pantulan dari sepatu gue kali ya, atau suara pantulan temen lu mungkin. Temen gue yang pakai sepatu gunung. Akhirnya gue bilang ke dia nih, tukar posisi, soalnya gue gak nyaman juga. Kayak ada yang nempel nih di belakang gue gitu kan, pendaki gitu, kayak pendaki, setelahnya kayak pendaki, cuman gue nggak bisa mastiin lagi soalnya gue emang nggak mau ngeliat kan. Akhirnya gue cuekin, sampailah tuh di pos, gue nggak tahu pos apaan itu, kayak pos bayangan di situ kan, kayak pos bayangan. Sampai situ sama tuh, itu posisi mau naik mau turun sama ponakan gue tuh posisi kayak ada yang ngajak main, atau langsung apa ya, langsung minggir dari jalur gitu. Oh gitu. Kayak mainin apa gitu kan, Ranting-ranting dimainin, sama dia kayak ada ngajakin, cuman di sini gue cuek aja udah.
biarin aja gitu kan, namanya anak kecil gitu kan. Turun sampai pos kandang badak. Di situ gue foto-foto sebentar sama teman-teman gue. Saya ngantuk apa ya om? Parah. Kebawa suasana nih. Kebawa suasana. Oke. Sampai kandang badak, turun di situ. Di kandang badak juga banyak mendaki yang pada ngecamp nih. Itu di situ gue turun terus sampai pos apa lah gitu. Pos yang gue nggak paham sih kalau di gede pos-posnya itu. Pokoknya sampailah jalan yang berbatu-batu tuh. Di sini gue lihat temen gue nih, dia kan bawa trash bag ya. Bawa trash bag. Itu mukanya udah beda tuh. Mukanya udah datar Udah datar. Maksudnya datarnya ini kira-kira kecapean atau kedinginan? Lah itu dia posisinya, makanya gue partiin dulu nih. Makanya gue ajak suruh, "Dah om, lu depan dah om." Depan akhirnya. Dan dia juga mulai sempoyongan ya. Tapi nggak ngomong. Nggak apa, udah. Akhirnya waktu itu udah sampai mau malam nih, jam maghrib udah malam nih, udah gelap, nyalain senter. Temen gue bawa senter akhirnya tuh, nyenterin, udah sempoyongan, udah berapa kali jatuh gitu, Gue juga ngelihat nggak berani ngeliat ke atas ya, soalnya kalau gue lihat atas tuh kayaknya tuh atas gue tuh kayak ada yang perhatiin, bener om, kayak ada yang perhatiin. Jadi tuh kan jalur gini ya, jalan batu-batu, kalau teman-teman tahu jalan setapak apa gimana? Jalan setapak orang gitu, cuman lumayan gede lah. Kalau teman-teman tahu via Cibodas mungkin tahulah jalur yang berbatu tuh, yang turunnya terjal tuh, licin gitu. Itu gue nggak berani ngeliat ke atas itu, soalnya yang gue rasa tuh atas tuh kayak gimana ya, kayak ada pergerakan lah tuh atas tuh, kayak ada pergerakan gitu, kayak ada yang ngawasin kita aja gitu. Cuma gue nggak mau nyenterin, gue fokus ke jalur aja udah. Di situ temen gue mulai datar mukanya, gue tanya, "Lu ngapa om?" gitu kan, gue tanya temen gue, "Apa?" Yaudah lanjut, jalan lanjut. Setelah berapa lama sampai pos mana tuh kira-kira om ya, yang mulai ada pendaki tuh sempoyongan om, gue liat om. Oh gitu, berarti itu kira-kira sama kayak temen lu itu tuh? Sama gejalanya? Sama kayak temen gue, cuma ke temen gue kan bukan hipo dia, kayak apa ya, gue gak tau dah, dia nggak mau ngomong ke gue sih di saat itu. Dia nggak mau ngomong. Mungkin dia ngerasain sesuatu yang nggak mau diomongin juga kali ya. Nah iya, bisa jadi. Katanya kakinya sakit ya kan, sebelah kiri sakit berat gitu katanya. Situ udah jalan, gue backup gitu. Sesekali gue nemu pendaki minta air sama gue. Ada nih rombongan 7 orang turun, nggak bawa air, 1 liter mah nggak bawa, habis airnya katanya. Akhirnya gue kasih air gue seliter. "Udah bang, nih air bang," gitu. Jalan, udah makasih, lanjut tuh dia. Lanjut lagi, gue ketemu ada pendaki 1 orang ditinggal sama rombongannya. Itu jalannya sampai sempoyongan. Gue nggak habis pikir tuh orang sampai tega gitu ninggal itu tuh orang. Cewek apa cowok? Cowok masih muda. Sempoyongan begitu, sempoyongan udah tertatih-tatih, kayaknya sih juga fisik dia nggak kuat, cuman dia berusaha buat kejar temen-temennya. Akhirnya udah bang, nggak usah dikejar temennya, ikut kita aja udah, jalan santai aja, yang penting pasti gitu. Ntar juga temennya nge-camp, kalau nggak ngeres lah itu, break kalau nggak, buat nungguin abang. Akhirnya dia ngikutin kita nih, jalan. Nah di sini teman gue udah mulai ngelantur nih, temen gue nih. Temen lu yang mana lagi? Yang tadi lu bilang? Yang tadi gue bilang itu ngelantur, udah mulai ngelantur, di jalannya udah sakit, mukanya juga tuh udah datar, udah nggak ada ekspresinya, udah putih gitu mukanya. Gue takutnya hipo aja, cuma dia nggak mau ngomong gitu kan, gue takutnya hipo. Akhirnya gue backup jalan terus. Gue ngelewatin beberapa pendaki nih yang lagi ngeres ya, gue lewatin terus. Itu untuk pendaki yang tadi sendiri tuh masih ngikutin. Nah di sini gue ngeliat pas di mana gue juga lupa tuh, pos berapa itu, pos 2 apa, pokoknya itu setelah ini ya, air panas, setelah kayak curug air panas gitu. Di curugnya juga ngalamin juga gini, jadi tuh adik ipar gue tuh kayak didorong, langsung jatuh dia, kan jembatan curug langsung jurang sini kan.
cuma dipegang tali. Itu tuh jatuh kan, pantatnya kan ada batu ya. Iya. Itu langsung gue ganjel pakai sepatu gue, langsung gue tandahin. Jadi tuh sepatu gue ditindihin sama badannya dia. Mungkin kan. kalau lu nggak refleks mungkin tulang ekornya bisa patah mungkin. Bisa patah itu. Akhirnya gue udah situ juga udah hati-hati, pelan-pelan turun. Di situ gue ngeliat ada pohon nih. Pohon tuh cabangnya 3. Tuh 2, 3. Nah, itu yang tengah tuh goyang-goyang tuh. Kayak di oyak-oyak gitu kan. Angin kali. Kalau angin kan kiri kanannya juga goyang. Ini mah tengah-tengahnya doang goyang gini. Gue cuma lihat-lihatan sama teman gue. Udah paham akhirnya udah liatin dah. Akhirnya jalan terus nggak di respon tuh pohon tuh, nggak ditati lagi udah. Itu jalan nggak berapa lama di situ gue jatuh gue. Gantian ya, bergiliran ya jatuhnya. Ya mungkin karena licin kenapa, cuman yang gue rasa tuh gue kayak dijegal di situ. Kayak dijegal loh. Jegalnya itu orang jalanan lurus, gue dapet bonus kan. Alhamdulillah dapet bonus tuh, jalanan tuh memang landai banget gitu kan, enak banget buat jalan tuh. Gue bisa jatuhnya itu gue jatuhnya ke belakang, jatuhnya duduk bukan ke depan. Logikanya kalau orang jatuh tuh ke depan kalau kesandung, cuman gue nih kayak di sliding gitu kan, jatuh gue jatuh ke belakang. Tulang ekor gue juga lumayan terasa kan, gue bawa keril tuh. Tapi untung kepala nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Itu gue turun akhirnya sampai pos terakhir yang jembatan banyak ininya, papannya. Nah jadi itu pas ngelewatin jalan jembatan yang banyak papan beton itu, jadi tuh yang rasanya itu temen gue yang bawa trash bag. Dia itu kan awalnya bawa senter itu pas udah sampai di bawah itu dia hilang senternya, entah kemana. Dia ngakunya itu di dalam trash bag itu, sampai gua bongkar itu sampah itu, sampai gua bongkar nggak ada senter. Nah yang gue bingung itu senternya kemana. Posisi kan selama dari mana yang ini nih, yang danau, gue juga nggak tahu tuh danau apaan di situ. Danau sampai ke pos bawah itu ini temen gue itu pakai senter, cuma pas di bawah senternya nggak ada. Ngakunya itu masih ditaruh di trash bag. Akhirnya gue cari nggak ada, ya udah temen gue di situ udah pucet, udah kakinya udah nggak bisa gerak yang kiri. Akhirnya gue papah itu dia, dan gue bilang ke petugas yang data kita nih, petugas simaksinya itu udah didata, udah aman. Terus ditanya temen gue kenapa, ya gue bilang nggak apa-apa lah, selio dikit. Cuman yang gue rasa temen gue kakinya berat tuh kayak kayak diseret gitu. Jadi tuh posisinya jalannya nyeret, terpaksa dipapah sampai ke base camp Mang Idi yang ada di Cibodas. Jadi pendakian cerita pendakiannya nih kayak gitulah gambarannya. Ada serunya, ada ada horornya. Pasti horor sih kalau namanya pendakian gitu. Soalnya juga posisinya kita kan bertamu nih next time kita bakalan ngajak Mas Danu nih naik Gunung Gede. Boleh. Naik Gunung Gede buat berbagi, sekaligus cari pengalaman. Iya. Ya kan, tentang pendakian gunung itu gimana. Iya, harus diasah lagi solidaritas sama kebersamaannya tuh di gunung perlu banget. Nggak bisa kita sendiri gitu. Soalnya namanya fisik kita nggak ada yang tahu, keadaan juga nggak ada yang tahu. Namanya di atas tuh beda lagi gitu. Oke teman-teman, jadi ceritanya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu pendaki lain. Kok dirinya di bawah? Anjing. Lo lanjut. Lo tuh jauh banget dong.